Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang dimanapun berada. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang software ulang. Tentang software ulang, yaitu bagaimana kita memprogram ulang, menginstal ulang handphone yang bermasalah. Jadi yang namanya software ulang itu sudah merupakan ilmu standar seorang teknisi. Jadi tidak bisa ditawar-tawar, wah aku cuma pengen hardware doang. Nggak bisa bos, tetap harus sama software juga, walaupun sedikit-sedikit. Jadi pengetahuan tentang software ini tetap harus atau wajib kawan-kawan kuasai. Tentu ada beberapa alasan ketika kita sebagai seorang teknisi untuk memutuskan untuk melakukan flashing, melakukan software ulang. Nah, jadi flashing atau software ulang itu sendiri merupakan proses mengganti sistem operasi pada smartphone kita. Sistem operasi itu ya istilahnya nanti firmware. Nah, jadi firmware ini kawan-kawan yang kita masukkan tentu bukan atau tentu wajib sesuai dengan tipe dan merek handphone yang sedang kita perbaiki. Baik. Nah, ada banyak alasan kenapa handphone itu harus kita software. Tentu yang pertama ini boot loop. Bahkan sebelum boot loop ini ya, alasan utama kalau saya biasanya menyampaikan itu yaitu mati total. Loh mbah, mati total emang bisa di flash? Yes, mati total yang mana arus dari ponsel tersebut ketika kita cek menggunakan power supply masih start atau masih mulai di area 100 mili ke atas. Kalau CPU itu kan 100 ya maksimal, berarti 100 mili ke atas, 100 mili ke atas atau bahkan 80 mili ke atas boleh tuh kita coba-coba dengan cara apa? Colok komputer. Kemarin udah saya sampaikan ya. Jadi mati total ini adalah alasan yang pertama kita melakukan proses flashing. Kalau boot loop ini yang kedua. Nah, jadi yang pertama itu wajib lah, bukan wajib. Ketika ada kasus mati total, ya cek menggunakan power supply dan arusnya memungkinkan, tekan on off naik 100 mili, jatuh lagi ke nol, software. Tekan on off naik nyangkut di atas berapa 50 mili sampai 200 mili, boleh kita coba software. Dengan catatan dia wajib detek dulu di komputer. Jadi mati total yang bisa di flashing, bisa di software ulang adalah mati total dengan kondisi dicolok USB masih detek di komputer. Ya, masih detek di komputer. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang tidak connect di komputer pun tetap kita akan melakukan atau melewati proses flashing nantinya. Ya, terutama yang kita sinyalir memang EMS-nya betul-betul bermasalah. Baik nanti kita flashing menggunakan direct ISP, jumper ISP, yaitu menghubungkan PCB langsung dengan alat flasher, namanya direct. Oke. Nah, di proses direct ini kawan-kawan sekalian, ya, di proses direct ini tentu kita membutuhkan alat. Nah, alat tersebut yaitu UV box. UV box harus kita miliki sehingga ya nanti prosesnya bisa jalan gitu, bisa kita lakukan flashing. Nggak punya UV box ya wassalam, nggak bisa ya. Baik, itu tadi mati total. Yang berikutnya yaitu boot loop. Nah ini sesuai dengan slide-nya saya ini, boot loop saat ponsel Anda terjebak. Ya. Posisinya boot loop ini adalah siklus restart berulang, bolak-balik logo mati ya. Nggak selesai sampai baterainya habis.
Nah, boot loop ini biasanya terjadi karena kesalahan perangkat lunak atau kerusakan sistem. Jadi jika kita mengalami kondisi seperti ini, maka flashing software atau software ulang itu kita perlukan untuk memperbaikinya. Ini alasan berikut mengapa kita harus software ulang. Nggak saya baca total ya kawan-kawan, nanti juga akan kita bagikan ini ya. Intinya kerusakan sistem. Kalau tadi kan boot loop ya. Nah, kerusakan sistem ini apa? Nanti mungkin menyebabkan beberapa ada fungsi atau menu yang hilang. Saya beberapa kali nemukan handphone saya sendiri, kalkulatornya hilang, perekamnya nggak ada. Ya udah, flash total. Kerusakan sistem juga bisa menyebabkan ponsel kita apa? Trouble, kayak error, rak ceto, rak genah. Tuh. Lalu yang berikutnya itu apa? File system tidak kompatibel. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ya. Nah, virus. Iklan jalan terus. Ya, virusnya apa? Menyerang sistem, mengubah perilaku, aneh-aneh. Karena apa? Biasanya kita habis menginstal sesuatu gitu ya. Saya kemarin baru menginstal sesuatu, Museum Music Player. Habis itu nanti setiap nelpon muncul tampilan tidak jelas, terhalangi oleh aplikasi apa gitu. Selesai nelpon muncul musiknya ngeplay sendiri. Wah, tidak beres ya. Akhirnya saya install saya hapus tuh aplikasinya. Spyware. Oh, hati-hati nih kawan-kawan ya, gara-gara kita ngeklik link yang dikirim orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang berusaha untuk mencuri data, scam dan lain sebagainya. Ini hati-hati, spyware ini termasuk ransomware, mengunci data, menuntut tebusan. Wah kan, worm, cacing, bikin masalah pokoknya. Intinya ya, malware ini atau parasit digital ini akan merusak sistem kita. Nah, solusinya adalah dengan di software. Kemudian dampak lain dari permasalahan software yaitu performa kita menurun. Lambat, panas, baterai cepat habis. Jangan-jangan nih tidak pakai lama. Kalau saya tidak pakai lama, hajar, sikat. Nah, itu tadi trouble ya, yang disebabkan oleh software yang bermasalah. Nah, kalau ini sedikit beda. Kita pengen upgrade, mungkin dengan pembaharuan terbaru, OS terbaru, ada fasilitas-fasilitas. Saya merasakan sendiri nih di Samsung A55 saya pakai ini kan ya. Setelah diupdate, tampilannya ada sedikit berbeda. Ya, bukan agak sedikit, banyak yang berbeda ini. Notifikasi, posisi menu-menu, always on display dan lain sebagainya berubah. Ada juga orang yang nyover itu pengen kembali ke masa lalu. Tadi kalau upgrade ini menuju masa depan, downgrade ini mundur. Bisa jadi karena apa? OS terbarunya bermasalah. Jadi lebih nyaman dengan OS yang lama. Software ulang juga. Orang custom dan lain sebagainya. Nih kawan-kawan bisa baca. HP-nya Xiaomi, pengennya jadi Samsung gitu ya. Sudah cari yang custom, yang modifikasi. Bisa nggak? Bisa. Ada kok banyak grup-grup. Bip, panggil Kiki, Bip. Kebebasan, fungsionalitas, kustomisasi. Handphonenya tadi trouble,
Kita kembali ke pengaturan pabrik, reset ya gagal, rusak, ngehang, ngeblank. Solusinya ya di software ulang. Ya ini tadi seharusnya halaman ini break saat ponsel Anda mati ya. Jadi mati total nih. Yang bisa kita ketahui, oh dia masih hidup dari power supply. Ini juga bikin masalah. Sekarang ini teorinya begitulah ya, teorinya begitu. Masalah penyimpanan filenya tadi rusak, partisi trauma, partisi terhapus, partisi terfragmentasi dan lain sebagainya. Ini memorinya kecil, padahal terdeteknya kecil, padahal aslinya misalnya dia 128 tapi kedeteknya 64. Masalah tuh software ulang. Apalagi hilang dalam terjemahan, kebingungan bahasa. Ya ini sering bahasa yang diharapkan tidak muncul nih ya, saya pernah juga nih. Yang lain juga. Oh, emailnya hilang, bahkan ganti email ini ya. Tapi kawan-kawan sekalian, ganti email jangan ya, ilegal ya, ilegal. Jangan ya dek ya. Jadi ini alasan-alasan ya, alasan-alasan mengapa handphone itu kita software ulang. Itu tambahin airnya. Ini juga saya males baca ya. Jadi filenya nanti saya bagikan nih ya. Kita lebih langsung nanti eksekusi. Nggak tahu nih sempat eksekusi enggak. Yang penting saya sampaikan dulu ya. Oke. Ya ini karena kesalahan-kesalahan pemakai ini, kesalahan root, modifikasi tidak sempurna dan sebagainya. Masalah kamera. Hanya ngebrut loh, jangan salah, kamera itu juga sangat pengaruh efek dari sistem, dari softwarenya. Makanya nanti untuk kasus-kasus tertentu seperti kamera, bahkan ngecas loh ya kawan-kawan. Salah satu kasus charging yang bisa atau mungkin bisa jadi pengaruh dari software adalah kasus di mana dia dicas dalam posisi hidup itu tidak bisa, tapi dicas dalam posisi mati bisa. Nah ini harus kita waspadai, bisa jadi softwarenya bermasalah. Ini saya temui di beberapa perangkat, di beberapa tipe. Dulu kalau zaman dulu itu Asus ya, Asus, kemudian Xiaomi beberapa kali ya. Aneh juga ya, sebenarnya tidak aneh, memang prosedurnya seperti itu ya. Nah kalau untuk dia nguras baterai atau boros baterai, permasalahan daya ini ya, ada nggak pengaruh dari software? Ada. Kenapa? Di balik layar itu ada proses gitu loh, ada proses sehingga yang kita tidak tahu atau tanpa pengetahuan kita, handphone itu tetap bekerja walaupun seolah-olah tidak bekerja dan tidak kita gunakan. Makanya untuk mengatasinya ini salah satunya adalah dengan cara di flash. Itu. Layar sentuh tidak responsif. Bisa nggak? Bisa. Sentuhan nantu atau ghost touch. Ya. Cuman memang jarang ghost touch ini kalau apalagi misalnya dari LCD baru ya. Ghost touch itu. Kecuali ghost touch-nya terjadi tiba-tiba. Handphone kita biasa nih, dipakai biasa. Ya karena tadi ada aplikasi
Yang bermasalah, Bang dipenuhin Bang. Ghost touch ini sering, tapi terutama untuk LCD baru. Untuk LCD lama sih, saya cuman beberapa kali, jarang lah nemukan. Beberapa kali ada. Dan memang mengatasinya dengan di software ulang. Deteksi tidak akurat. Pokoknya yang berhubungan dengan layar sentuh, kemudian kita sinyalir, kita duga-duga memang bermasalah, ya sudah, software ulang aja, gas. Oke. Play Store hilang, akses aplikasi ditolak nih, dan lain sebagainya. Oke. Sensor-sensor, giroskop, ya, sensor arah. Nah, ini kan banyak sekali ya, proximity, giroskop tadi, bahkan termasuk tadi saya katakan, nggak tahu nih, saya lupa di slide ini apa saya cantumkan mengenai audio ya. Nah tentu ketika kita pengen setelah di software ulang handphone itu tidak bermasalah atau bahkan data kita tidak hilang, maka wajib bagi kita untuk membackup. Sebelum kita flashing harus di backup terlebih dahulu. Tetapi khususnya untuk konsumen, ya, kawan-kawan harus disclaimer terlebih dahulu. Pak, Bu, Mbak, Mas, ini kalau kita software ulang, datanya hilang ya, bukan paket data loh ya. Jadi saya di sini di counter saya SOP-nya itu nggak mau kalau ditugasi, disuruh konsumen itu untuk backup data. Saya nggak mau, bener. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Ya, pasti kita tolak. Kenapa? Ya, itu tadi resiko kawan-kawan. Resiko. Jadi sebaiknya di dunia cepat semua saling terhubung, gak bisa lepas dari baterai yang tangguh. BTACC hadir jadi solusi, bawa tenaga untuk hidup yang berarti. Cepat isi tahan lama, kualitas tinggi gak cuma kata. Kami hadir untukmu setiap saat, memberi daya tanpa hambat. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Ame dari daya cepat ke solusi berkelanjutan, kami hadir dengan masa depan. Setiap produk bukti kesungguhan, memberi kamu kebebasan. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Tetap terhubung, tanpa batas, tanpa gangguan.